PBB adalah organisasi internasional yang dibentuk untuk mendorong kerjasama internasional. Namun, sejak dulu, Indonesia hanya menjadi anggota saja. Kenapa ya? Terus gimana dong? Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, jika itu tidak berdiri kokoh di tengah masyarakat, maka akan ada saja masalah yang timbul karena kesalahpahaman dan ketidakadilan. Bayangin deh, Tuhan saja adil kepada umatnya. Masa kita sebagai manusia membeda-bedakan satu dengan yang lain? Kedua hal ini juga tidak kalah penting. Setiap warga negara wajib memiliki rasa nasionalisme dan tahu betapa pentingnya demokrasi itu. Apalagi di dunia yang modern ini, yang penuh dengan revolusi dan Indonesia yang penuh dengan kemajemukan. Tentu saja resiko perselisihan yang akan timbul juga besar. Kita harus bisa menentukan metode pemecahan dari setiap masalah sosial yang pastinya tanpa menggunakan kekerasan. Contohnya, ketika Cina yang pernah mengklaim bahwa Laut Natuna di Indonesia adalah milik mereka. Bagaimana tanggapan Indonesia? Yaitu dengan perdamaian diplomasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga Laut Natuna bisa kembali. Hendaknya penduduk Indonesia yang fasih berbahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris sendiri adalah bahasa internasional. Jika tidak bisa berbahasa Inggris, maka otomatis kita akan tertinggal oleh negara-negara lain. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-74 di dunia. Meskipun setiap tahun sudah bertambah, tapi kenaikan tersebut masih sangat kecil. Dari total 100%, hanya 0,4% penduduk yang merupakan investor, sedangkan sisanya hanyalah orang atau pekerja biasa yang menabung di deposito. Dan parahnya, mereka lupa jika setiap tahunnya ada yang namanya inflasi. Contohnya adalah ideologi asing, sikap nasionalisme, adanya ketidakadilan, sikap saling menyatukan, tak menghargai, dan masih banyak lagi. Seharusnya sebagai warga negara yang baik, kita harus berpegang teguh pada pedoman negara, yaitu Pancasila. Melihat dari berbagai masalah yang muncul, kita harus dengan cermat menganalisanya, sehingga kita bisa mengevaluasi berbagai masalah yang ada. Masih sedikit orang yang melirik peluang ini, padahal akan ada banyak keuntungan loh. Bagi diri kita sendiri, kita bisa mendapat keuntungan dengan menjual karya tersebut. Bagi negara, kita bisa meningkatkan jumlah ekspor, dan yang pastinya ramah lingkungan. Nah, gimana? Yuk berjuang bersama agar Indonesia menjadi barometer negara lain di bidang Ipolek Sosbud Hankam, khususnya tahun 2021. Indonesia lebih baik.